Allah yang layak dipuji Tuhan, Engkaulah Allah yang layak disembah. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala sukacita yang Tuhan berikan, atas segala kebaikan, atas segala anugerah. Sebab besar sungguh kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berseru. Sebab Engkaulah Bapa kami, sebab Engkaulah Allah kami. Engkaulah Raja kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang begitu mulia di atas kami semua. Terima kasih. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setia-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan kami Tuhan dari setiap kasih-Mu Yesus. Aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu Tuhan, Kau berikan semua yang ada padamu, semua yang ada padamu.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau untuk langkahku hari depan. Indah kau beri sebab rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntut langkahku hari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Dengan segenap hatimu katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tiada kuasa apapun di dunia ini Tuhan yang sanggup memisahkan Engkau dari aku itu. Aku dari kasih-Mu, oh Bapa, ajarku selalu hormat diri-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata Tuhan, sebab Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Haleluya, Kau jadikan biji mata-Mu Tuhan, semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri kerancanganmu yang terbaik bagiku. Dengan segenap hati mengatakan, sebab seperti Bapa sayang
Begitu besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau jadikan Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rencana-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang Engkau yang merasa sendiri, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Seperti Bapa sayang anaknya, Dia menjadikan kita seperti biji mata. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rencana-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau indah Kau beri rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri sebab rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Rancangan-Mu Tuhan, sebab rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan berharapan bersama-Mu Yesus. Angkat suara-Mu sembah Dia, angkat hatimu agungkan nama-Nya. Nama yang besar, nama yang hebat, nama yang berkuasa, nama yang beri kemenangan, nama Yesus yang berdaulat, nama Yesus yang beri pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Bapa.
buat segala pemeliharaanmu, buat segala kasih setiamu. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah kuasamu, terpujilah kasihmu, ajaib dan benar ajaibmu. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kemenangan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Nya Tuhan. Sebab Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia hanya sejauh doang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ku panggil namanya, ku panggil namamu, sebab Kau Tuhan yang selalu dengar setiap seruan kami Tuhan, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara
berdiri bersama. Sebab sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan Tuhan bagi setiap hati kami yang hancur, yang terluka, sungguh indah. Menara penghiburan, terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat suara dan hati. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih, sebab kasih setia-Mu kepada kami tak berkesudahan. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah, sungguh indah bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan segenap hatimu, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih, penuh kasih dan
Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber perlindungan kami, Engkau sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Untuk itu terus sertai kami, pelihara kami di dalam kasih-Mu, di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan bisa bertahan di kerasnya kehidupan ini yang semakin hari semakin jahat. Tanpa kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan, kami tidak bisa menegakkan kepala kami, memandang jauh ke depan, menghidupi rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, jangan biarkan Roh-Mu mundur daripada kami. Teruslah hidup di dalam hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami, menuntun kami langkah demi langkah. Terima kasih buat kebaikan, buat setiap berkat yang kami rasakan di dalam kehidupan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, di tempat ini kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi fondasi yang kuat bagi iman kami, menjadi kekuatan kami untuk melangkah hari demi hari, menjalani kehidupan kami sesuai kehendak Tuhan. Biarlah kehidupan kami dimanapun kami berada, kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat buat orang-orang berada di sekitar kami, sehingga orang-orang berada di sekitar kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang di dalam namanya, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang dapat menandinginya Bapa. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, boleh kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya. Shalom Mandala Utara. Sekali lagi shalom Mandala Utara. Gimana kabarnya? Siap liburan? Haleluya. Izinkan saya memberikan respect dulu buat Bapak Ibu Saudara yang masih hadir pagi hari ini bersama-sama beribadah di tempat ini. Karena udah banyak mungkin yang terbang pergi liburan atau mudik karena memang sudah pada hari-hari liburan hari-hari ini. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing sebuah tema yang cukup sentral, cukup penting di dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya, yaitu penyembahan. Bukan hanya sering kita dengar, tetapi penyembahan itu haruslah menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu katakan amin. Maka dari itu pagi ini kita mau sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang penyembahan, supaya setelah kita pulang dari tempat ini, kita bisa sama-sama menjadi penyembah yang benar. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 4 ayatnya ke-19 sampai ke-24. Yohanes 4 ayat 19 sampai ke-24. Sambil saudara buka ayat firman Tuhan ini, saya akan berikan sedikit background story tentang perikop ini. Perikop ini adalah bagian dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, pada yang bagian yang akan kita baca nanti mengungkapkan beberapa kebenaran teologis yang mendalam tentang penyembahan yang sejati. Sudah dapat semua? Baik, saya akan bacakan ayatnya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan memperhatikannya. Yohanes 4 ayat 19 sampai ke 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini,
Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin buat firman Tuhan yang sudah kita baca. Selama ini ketika kita mendengar kata penyembahan atau worship, kita selalu mengidentikannya dengan pujian, baik itu saat kita ibadah di gereja ataupun saat kita melakukannya secara pribadi. Banyak orang merasa sudah menyembah Tuhan ketika mereka bernyanyi seperti yang kita lakukan tadi saat beribadah, atau saat mereka menyembah pribadi di rumah. Tapi apakah itu benar sudah yang dinamakan dengan menyembah? Seringkali kita terjebak seperti perempuan Samaria ini. Kita baru dibilang sah menyembah, kita baru dibilang benar-benar menyembah ketika kita ada di gereja atau di ruang doa yang kita siapkan mungkin di rumah. Ya, kita seringkali terjebak bahwa kalau penyembahan itu ya harus di gereja, kalau penyembahan itu harus menyendiri di kamar. Seperti yang dilakukan perempuan Samaria ini ketika berbincang sama Yesus. Dia menyinggung sebuah perdebatan klasik yang tidak pernah selesai tentang orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Samaria merasa bahwa kalau menyembah Tuhan harus di atas gunung Gerizim. Sedangkan orang-orang Yahudi merasa Tuhan memerintahkan mereka untuk menyembah Allah di bait Allah di Yerusalem. Tapi Yesus di sini menegaskan bahwa tidak akan lagi kamu menyembah Bapa di atas gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di sini mau menyatakan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menyembah Allah, itu bukan lagi soal tempat, itu bukan lagi soal di mana kamu menyembah, tetapi itu soal sikap hati kita di hadapan Allah. Itu soal bagaimana kita menyembah Allah. Apakah kita menyembah Tuhan dengan benar, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kadang bisa aja kita ada di gereja, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa aja di gereja ketika kita menyembah, kita memuji Tuhan, tetapi pikiran kita sedang melayang-layang kemana-mana. Bisa aja kita sedang menyembah Tuhan di gereja ini, tetapi apa yang di pikiran kita? Habis ini makan apa ya? Habis ini kemana ya? Yang anak-anak muda habis ini lanjut nongkrong kemana ya? Atau bisa juga terjadi yang sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin sedang tidak di gereja, kita mungkin sedang ada di perjalanan, kita mungkin sedang melakukan pekerjaan kita mungkin sedang ada di rumah, melakukan hal-hal yang mungkin keseharian kita lakukan, tetapi kita bisa menyembah. Kita bisa menyembah Tuhan. Saya sering mungkin ketika nyetir sendirian, saya nggak memaksudkan ini buat kita semua untuk mengikut saya, tapi saya sering kali ketika saya nyetir sendirian, mungkin naik motor atau naik mobil, tapi ketika saya bernyanyi untuk Tuhan, saya merasakan saya terhubung dengan Tuhan. Saya merasakan hati saya terhubung dengan Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, ketika saya benar-benar mau menyanyikan sesuatu untuk Tuhan dari dasar hati saya. Dan kadang-kadang Tuhan taruh di hati saya sebuah lagu mungkin, dan itu kadang saya bawakan ketika saya mungkin ujian di depan sini. Mungkin ibu-ibu di rumah lagi nyetrika,
lagi nyuci baju, lagi masak. Tetapi ketika hatimu terhubung dengan Tuhan, ketika kau sambil masak mungkin bernyanyi dengan segenap hatimu untuk Tuhan, dengan sikap hati yang benar, itulah yang dinamakan penyembahan kepada Tuhan. Jadi bukan lagi soal tempatnya. Kita bisa aja ada di mana aja. Kenapa? Karena Tuhan Maha Hadir. Hadirat Tuhan ada di mana aja, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, dasar yang harus kita pegang adalah hubungan dengan Tuhan. Karena percaya atau tidak, gak akan ada yang namanya penyembahan tanpa hubungan dengan Tuhan. Gak mungkin kita menyembah Tuhan dengan benar kalau kita tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Jadi itu yang harus dibangun pertama kali, yaitu hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu, kita punya sikap hati yang benar ketika kita menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lebih lanjut lagi, Yesus mengatakan di perikop yang tadi kita baca bahwa penyembahan sejati harus dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Kalau melihat hal ini, penyembahan itu artinya bukan cuma sekedar kita bernyanyi bagi Tuhan, bukan cuma kita menyanyikan lagu tentang Tuhan, tapi kita harus bernyanyi untuk Tuhan. Kenapa? Kalau cuma sekedar bernyanyi lagu tentang Tuhan, lagu-lagu rohani yang biasa kita nyanyikan, di luar sana banyak Bapak Ibu. Betul? Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar pengamen-pengamen yang di Lapo, yang di rumah makan Chinese food. Mereka mungkin bukan orang percaya, mereka menyanyikan lagu-lagu rohani tentang Tuhan. Kenapa? Karena kalau ditanya sama mereka, kalau mereka nyanyikan lagu rohani, mereka bisa dapat lebih banyak. Karena orang Kristen ngasihnya lebih banyak ketika mereka menyanyikan lagu rohani, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sekedar cuma menyanyikan lagu tentang Tuhan, bukan bernyanyi untuk Tuhan, banyak orang di luar sana bisa melakukan. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu melakukannya, supaya mereka dapat lebih banyak. Amin. Penyembahan itu bukan cuma sekedar berkata-kata manis tentang Tuhan. Penyembahan itu bukan ketika kita menyampaikan hal-hal yang baik tentang Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berkata-kata yang baik tentang Tuhan, belum tentu hati kita seperti itu. Banyak banget yang bernyanyi, berkata-kata baik tentang Tuhan, menyanyikan lagu Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Tapi ketika mereka keluar dari gereja ini, perbuatan mereka gak mencerminkan apa yang mereka nyanyikan. Karena lanjutannya jadi begini, ku renungkan firman-Mu seminggu sekali, itu pun sambil buka Instagram. Amin. Gak ada di tempat ini, di tempat Tuhan lain sana banyak. Amin. Saya percaya jemaat di tempat ini fokus mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini serius dan sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Banyak ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani, ketika kita menyembah di gereja, kita mengangkat tangan, kelihatan sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Tapi ternyata hati kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita di luar gereja, perbuatan kita gak pernah mencerminkan seperti apa yang kita nyanyikan, gak pernah mencerminkan seperti apa yang kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan. Pujiannya, kami memuji kebesaran-Mu. Tetapi
perbuatan kita di luar, kita nggak mencerminkan kita memiliki Tuhan yang besar. Ketika kita di luar sana, kita tetap sama, serupa seperti dunia. Hati-hati, itulah yang dikatakan di dalam Matius 15 ayat 8. Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku lewat bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada. Ya, jangan sampai ketika kita mengangkat tangan, menyembah Tuhan di gereja, itu cuma supaya kelihatan rohani di hadapan orang-orang di sekitar kita. Yang anak-anak muda nih, yang jomblo-jomblo, sering kali terjadi karena di dekatnya ada wanita yang cantik. Oh, mereka langsung action. Ketika menyembah, mereka angkat tangan paling tinggi, nyanyi dengan suara kenceng-kenceng supaya didengar sama si cantik, ya kan? Mereka action. Ketika pujian, mereka lompat-lompat tepuk tangan kayak ngobrol ke depan untuk menarik hati si wanita cantik tersebut, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Yang di belakang jangan senyum-senyum aja bertobat. Ya, jangan sampai setiap penyembahan yang kita lakukan di tempat ini hanya seremonial belaka, hanya ritual tradisi yang kita lakukan karena memang itu bagian dari liturgi gereja. Kenapa? Karena itu yang dilakukan sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan hanya untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya mereka dikatakan bahwa mereka adalah orang yang kudus. Mereka orang yang rohani di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama mereka apa? Kamu seperti kuburan. Luarnya bagus, luarnya bersih, tetapi dalamnya tulang belulang. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi ada yang seperti itu. Sekali lagi di sini nggak ada, adanya di luar sana. Ya. Itulah kenapa setiap saya mimpin pujian di depan sini, doa saya selalu begini. Tuhan, layakkan dan urapi saya, sehingga pelayananku berkenan, dan jangan sampai saya mencuri kemuliaan Tuhan dengan bermegah atas pelayananku ini. Kenapa Bapak Ibu saya berdoa seperti itu? Karena kesempatan di depan sini besar banget buat saya bermegah atas pelayanan saya. Karena tampil di depan sini memiliki kesempatan yang begitu besar untuk mendapatkan pengakuan dari Bapak Ibu Saudara jemaat yang memperhatikan saya yang ada di depan. Ya, karena semua perhatian Bapak Ibu Saudara pasti tertuju sama yang memimpin pujian di depan sini. Jangan sampai ketika saya mau memimpin pujian, saya bermegah karena merasa dapat, wah, ketika turun terus dipuji sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan di tempat ini, wah, tadi nyanyinya bagus banget, tadi aransemen musiknya seru banget. Jangan sampai saya mencuri kemuliaan Tuhan dengan menerima pengakuan-pengakuan seperti itu. Siapapun yang memimpin pujian, siapapun yang ada di atas mimbar sini, kita harus punya sikap hati yang benar dalam melayani. Kalaupun kita mengaransemen musik sebagus mungkin, kita bernyanyi sebagus mungkin, itu harus didasari dengan sikap hati bahwa ini saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, agar saya dapat membantu semua yang hadir di tempat ini beribadah, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan saya. Ya. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika kita menyembah Tuhan di tempat ini ataupun di manapun kita berada, kita bernyanyi hanya untuk menerima pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita nggak tahu motivasi dan tujuan kita bernyanyi dan menyembah Tuhan, tapi Tuhan tahu Bapak Ibu isi hati. Amin. Tuhan tahu. Bilang sama kiri kanannya, hati-hati, Tuhan tahu loh. Bilang lagi sama yang barusan ngomong, makanya kamu juga jaga hatimu. Haleluya. Kita kembali lagi dalam perikop Alkitab yang tadi kita baca. Di situ Tuhan Yesus menegaskan
kepada perempuan Samaria itu bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya ketika kita menyembah, penyembahan itu haruslah berasal dari hati, dari hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekedar ritual yang kosong atau tindakan yang lahiriah seperti yang tadi saya jelaskan. Kenapa? Karena Roh Kudus membantu kita berdoa di dalam Roma 8 ayat 26. Membantu kita berdoa, membantu kita menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan oleh kita di dalam doa-doa kita. Makanya dengan demikian, ketika kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti, saya tegaskan, pasti kita akan menyembah dengan benar. Kita akan menyembah sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, penyembahan kita akan selaras dengan surga. Penyembahan kita akan benar, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Lebih lanjut lagi, Yesus juga mengatakan bahwa kita harus menyembah di dalam kebenaran. Apa artinya menyembah di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara? Artinya penyembahan itu harus didasari oleh pengenalan yang benar akan Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam firman yang tadi. Kenapa Yesus di ayat 22 tadi menegur perempuan Samaria itu? Tuhan Yesus bilang, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Karena bangsa Samaria tidak menerima keseluruhan perjanjian lama. Mereka hanya mau menerima 5 kitab Musa, yaitu kitab Taurat, dan menolak kitab-kitab yang lainnya. Jadi mereka nggak punya pengenalan yang utuh tentang Tuhan, karena Tuhan nggak hanya berkarya ketika di 5 kitab yang pertama dalam perjanjian lama, tetapi sepanjang perjanjian lama bahkan sampai sekarang Allah tetap berkarya. Allah tetap memperkenalkan dirinya kepada kita, memberikan hikmatnya, pewahyuannya kepada kita. Nah, karena bangsa Samaria ini menolak itu, dia nggak punya pengenalan yang utuh, dan juga akhirnya mereka merasa, oh berarti saya harus menyembah Allah di atas gunung Gerizim ini supaya saya lebih dekat sama Allah. Tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menegaskan bahwa keselamatan secara historis dan teologis berasal dari garis keturunan Yahudi. Jadi penyembahan yang benar harus didasarkan pada wahyu Allah yang benar. Kita harus punya pengenalan yang utuh, pengenalan yang benar akan Allah, supaya kita bisa menyembah dengan benar. Jadi penyembahan di sini bukan cuma masalah perasaan, masalah emosi, bukan yang kayak kata orang bilang bahwa oh iya dia worship itu yang nangis itu kan, yang merinding itu kan. Kalau cuma mau nangis, Bapak Ibu nonton drama yang sedih juga nangis. Kalau cuma mau merinding, Bapak Ibu duduk di bawah AC juga merinding kedinginan. Bukan cuma itu, bukan cuma melibatkan perasaan dan emosi, tetapi harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar supaya kita bisa menyembah dengan benar. Ya, kita dipanggil untuk menyembah Allah dengan pengertian yang benar, bukan cuma sekedar mengikuti tradisi atau kebiasaan seperti orang Samaria itu. Mereka cuma melihat dari leluhurnya menyembah di gunung Gerizim. Mereka cuma melihat leluhurnya menggunakan 5 kitab Taurat yang Musa tulis. Jadi cuma segitu yang mereka tahu tentang Tuhan. Mereka nggak tahu tentang Tuhan yang menyertai Daud. Mereka nggak tahu tentang Tuhan yang
bangsa Israel ketika ditawan di Babel, mereka tidak tahu tentang penyertaan Tuhan atas Daniel, sehingga mereka tidak punya pengenalan yang benar dan utuh dalam penyembahan. Sama seperti kita, kalau kita pilih-pilih kebenaran firman Tuhan yang cuman enak di kuping kita, cuman yang mau kita dengar, maka penyembahan kita hanya akan di seputar itu-itu aja, Bapak Ibu Saudara. Penyembahan kita hanya berdasarkan apa yang kita mau terima dari Tuhan. Aku mau nyembah Tuhan kalau Tuhan memberkati aku. Aku mau sembah Tuhan kalau Tuhan berikan aku jodoh. Aku mau sembah Tuhan kalau Tuhan menyembuhkan aku. Penyembahan orang Samaria seperti itu. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, kalau kita memiliki pengenalan yang benar, yang utuh tentang Tuhan, kita gak hanya meminta, tapi ada kalanya kita akan diam mendengarkan apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau aku lakukan, gimana sih aku bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan melalui kehidupanku hari lepas hari. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ini dua landasan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita pagi hari ini. Ketika kita mau menyembah dengan benar, kita menjadi penyembah yang benar, itu bukan lagi soal tempatnya, di mana saja kita bisa menyembah Tuhan, tapi tentang bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Lalu ketika kita menyembah, haruslah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus dipimpin Roh Kudus supaya penyembahan kita menjadi penyembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus mendasari dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan pengenalan yang utuh, yang benar pada Tuhan. Saya udah mau musik untuk naik ke depan. Saya akan tutup sharing saya dengan ini, dengan sebuah pertanyaan buat kita semua. Kita udah tahu bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan sekarang, kenapa kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Mari kita lihat kembali ayat yang ke-23 sampai ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, karena Allah mencari penyembah yang sejati. Tuhan nggak mencari penyembah yang hanya bersifat seremonial, ritual, tradisi, tapi Dia mencari penyembah yang sejati. Bukan Tuhan butuh dihibur oleh nyanyian kita, tetapi tadi Tuhan mau penyembahan yang berdasarkan hubungan kedekatan dengan Dia. Bapa mencari itu. Bapa mencari anak-anaknya yang mau mendekat, mau mengerti, mau mengenal Dia, mau mengikuti kehendak-Nya. Selain itu yang kedua, karena Dia memang Allah yang layak disembah. Dia Allah yang patut disembah oleh kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Gak ada alasan lain selain karena Dia Allah yang layak disembah. Kalau sampai ada alasan lain kita menyembah Tuhan,
Seperti yang tadi saya bilang, motivasi kita bisa salah. Ketika kita menyembah Tuhan, apapun keadaan kita harus tetap menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau sampai ada alasan lain kita menyembah Tuhan, karena saya mau ini, karena saya mau itu, karena keadaan saya sedang baik saja saya menyembah Tuhan, hati-hati, motivasi kita bisa salah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Raja Daud, penulis Mazmur terbanyak di dalam Alkitab, dalam segala keadaan Daud tetap menyembah Tuhan. Dalam keadaan dia diberkati, dalam keadaan dia dikejar-kejar oleh Saul, di balik bayang-bayang kematian, dia tetap menyembah Tuhan karena dia tahu dia Allah yang sudah semestinya disembah. Jadi bukan karena kebutuhannya Daud, tetapi karena memang Daud mau mengabdikan hidupnya untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Adalah karena kita sebagai anak-anak Allah, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Yesaya 43. Ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi kita diciptakan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Dan kata pengagungan di sini adalah akar kata dari worship, dari penyembahan. Kita akan lihat satu ayat lagi dalam Lukas 8. Maaf, Lukas 4 ayat yang ke-8. Ini adalah ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Yesus menegaskan kepada iblis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepadanya saja engkau berbakti. Kita sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil, kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, itu akan membawa kita lebih dekat, lebih mengalami hadirat Tuhan secara nyata. Ada seorang rohaniawan bernama John Ortberg. Dia mengatakan, saya perlu menyembah karena tanpa menyembah Tuhan, saya bisa lupa bahwa saya disertai Allah yang Maha Besar, dan saya akan hidup terus di dalam ketakutan. Tanpa menyembah Tuhan, saya bisa melupakan panggilannya dan mulai hidup untuk memenuhi keinginan pribadi saya. Tanpa menyembah Tuhan, saya akan kehilangan rasa takjub dan syukur saya kepada Tuhan. Jadi intinya adalah ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Karena itu tadi yang menjadi dasar kita menyembah. Dan ketika kita semakin mengenal Tuhan, akan semakin timbul rasa hormat kita kepada Allah, dan akan semakin dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita memuliakan Tuhan. Pesan saya pagi ini, Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah tahu bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran, mari kita belajar untuk melakukannya
hari pas hari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat hidup kita diubahkan sama Tuhan, kalau kita mau lihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, ubah cara penyembahan kita. Mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama.
dan hatiku berubah, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Hallelujah, hallelujah.
kasih dalam anugerah-Mu yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, bahwa kami menyembah Engkau bukan di tempat yang lain, tapi kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu, berkati hamba-Mu, urapi dia dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan dia di balik kemuliaan, biarlah bukan kemuliaan-Nya yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah itu di tengah-tengah kami dalam setiap pemberitaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, ajaib dan dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua dan urapi kami semua. Biarlah kami semakin hari, kami semakin kuat, kami semakin teguh di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Ya, ada Bapak Ibu. Kalau sudah siap, mari kita sama-sama kita akan berdiri. Kita angkat setiap persembahan kita dan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini Bapa, kami mempersiapkan setiap persembahan kami yang kami persiapkan dari rumah. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami. Apa saja yang kami bawa ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Kalian berlantang? Chloe. Oh, Chloe. Chloe. Kayaknya di luar negeri ya. Hari ini. Hari ini. Oke. Ada lagi? Ada. Apa doa buat mereka lagi berlibur? Oke. Minggu depan kita ada perjamuan kudus. Itu tanggal berapa ya minggu depan? 6 ya? Oke, 6. Iya. Ada lagi kan? Masih ya? Ya. Ada yang berlibur mau berangkat? Bapak Riko, Bapak Agus keluarga. Ada lagi? Saya kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan pimpin dalam perjalanan, boleh tiba dengan selamat. Tommy, kemana Tom? Oh, Samuel. Selamat Desa. Punya ponaan. Ya, bahar itu ya. Oh, saya nggak berlibur. Enggak. Ini Tommy, Samuel udah senyum-senyum saja. Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama mau mengakhiri ibadah kita
bangkit berdiri. Ya, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa buat Chloe yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kami serahkan dia dalam tangan kasih-Mu dalam setiap pertumbuhan hari-hari demi hari. Tuhan, Engkau ada bersama dengan dia, Engkau memberkati dia, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atasnya di dalam nama Yesus. Papa, Mama dan seluruh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa. Kalau hari ini mereka tidak bisa hadir, mungkin ada berlibur ke luar negeri pun, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi seperti biji mata-Mu. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus sepanjang masa liburan mereka di sana sampai pada kembalinya. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Bapak Chandra, Ibu Asti dan semua keluarga besar, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan, Engkau buat menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Apri dan juga sekeluarga yang akan berangkat keluar kota. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu sebentar sore. Tuhan, pimpin dalam perjalanan, romo kecelakaan di jalan. Tuhan, singkirkan itu semua di dalam nama Yesus. Mereka boleh bertemu, tiba di sana dan bertemu dengan keluarga tanpa kurang satu apapun. Dan juga Engkau bawa kembali mereka ke tempat ini, ada bersama-sama lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau di sini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang juga ada di sini, ada dalam kota ini, Tuhan tetap pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami seperti biji mata-Mu. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Engkau ambil alih dan Engkau pimpin. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan juga dalam masuk masa liburan ini Tuhan, mari Tuhan semua kami Tuhan Engkau pimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan, apa saja yang kami kerjakan. Nah, dalam setiap perjalanan kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami aman dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, baik itu dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Mari Tuhan berkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan
kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.